Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak menarik ya. Ternyata apa yang terjadi dulu dia mengatakan bahwa Gus Yahya mengatakan bahwa ya sebagai ketua umum ya Nahdlatul Ulama dia mengatakan NU tidak akan ikut terhadap politik praktis ya. Dan sekarang nih di hadapan kader PAN, Gus Yahya warga NU tidak haram coblos PAN. Lantas bagaimana dengan PKS ya, atau dengan yang lain ya? Lantas bagaimana dengan PKB begitu kan? Ini kan menarik juga ada kaitannya begitu. Padahal ya NU juga melahirkan PKB ya, PKB juga sama-sama ya. Ada yang masih setia mendukung PKB dan NU begitu. Ada apa begitu kan? Jadi inilah yang kemudian publik menilai sendiri seperti apa mereka begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar netizen, segitu amat sih Pak Yahya, ada PKB yang jelas lahir dari NU bukannya didukung. Benar juga begitu kan. Seharusnya kan kalau NU itu bersatu ya mendukung PKB ya, ini menjadi kekuatan besar untuk Muhaimin menjadi calon presiden. Lah, setelah menjadi calon presiden, maka kekuatan itu ya, kejayaan NU kalau bersatu ya ini akan menjadi catatan penting kepada demokrasi kita begitu. Mantap ya, nanti kalau beliau ceramah di depan kader PKB, beliau juga akan bilang warga NU tidak haram coblos PKB. Ini alhamdulillah P3 juga dilahirkan oleh NU Gus ini. Warga NU bebas mau coblos partai apa saja Gus, mau P3, mau PAN, mau Gerindra bebas, mau PKB dan gak apa-apa. Lantas bagaimana dengan PAN? PAN itu kan memang kalau melihat dari rentetan sejarahnya itu kan biasanya masuk dalam kategori ya Muhammadiyah, terus kemudian yang jelas lahir di situ begitu kan. Tetapi kalau PKB kan sudah jelas sudah lahir dari NU begitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada demokrasi kita ya. Kalau memang NU tidak ingin mengikut politik praktis, lalu kemudian bagaimana dengan yang lain begitu kan? Bagaimana dengan orang-orang NU yang berada di struktural begitu? Itu kan yang menjadi catatan penting juga kepada kita begitu. Bahkan ini alhamdulillah P3 juga dilahirkan oleh NU Gus ini. Warga NU bebas mau coblos partai apa saja Gus. Mau P3, mau PAN, mau Gerindra bebas. Mau PKB ya nggak apa-apa. Tapi ya pada hakikatnya itu seharusnya ya NU itu lebih condong memang yang seharusnya ya kepada PKB begitu kan. Jadi kalau NU itu bersatu mendukung PKB itu menjadi kekuatan besar karena NU itu sangat banyak sekali begitu kan. Karena organisasi NU ini ya sangat memberikan sebuah dorongan kepada demokrasi kita kalau itu bersatu begitu. Ya memang ada oknum-oknum tertentu yang memainkan peran seperti ini begitu kan. Bisa saja membelah NU, bisa saja membelah yang lain begitu kan. Ya mungkin karena PKB yang sekarang ini hasil mengkudeta Gus Dur sesepuh NU, kenapa mesti didukung? Nah, ini yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan. Ya pada hakikatnya ya PKB sudah memberikan statement seperti itu begitu kan. Hal-hal seperti ini tidak boleh kita munculkan kembali karena itu masa lalu begitu kan. Ya seharusnya kalau memang ada gesekan seperti ini buatlah partai baru seperti Pak Fahri Hamzah lalu kemudian keluar dari partai PKS lalu kemudian membuat partai begitu kan. Ya walaupun pada hakikatnya sudah membuat partai tapi tidak semaksimal PKB ya mungkin perlu difikirkan ulang begitu kan. Dalam artian kita harus seperti yang lain partai-partai yang baru kok bisa begitu kan. Sing penting amplop, wow banyak sekali yang mengkritik mereka ternyata ya dengan narasi-narasi seperti itu begitu. Tapi perlu diingat inilah demokrasi kita yang harus kita hargai bersama-sama. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya di hadapan kader PAN Gus Yahya warga NU tidak haram coblos PAN. Dikutip dari Detik Jatim ya Surabaya, Partai Amanat Nasional PAN menggelar acara peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama NU dengan tajuk Simposium Nasional ya. Acara ini digelar di Hotel Sheraton Surabaya.
Dalam acara ini hadir Ketua PAN Zulkifli Hasan dan Ketum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Sekjen PBNU Syaifullah Yusuf dan jajaran pengurus DPW PAN Jatim Ketum PBNU Gus Yahya dalam sambutan menyebut PAN sebagai partai yang rasional. Gus Yahya tidak melarang kader NU untuk mencoblos PAN pada Pileg 2024 mendatang. Awalnya Gus Yahya mengatakan soal PAN yang bertransformasi menjadi partai yang lebih terbuka dan rasional. Jadi kalau kita melihat rentetan PAN sebenarnya baik sebenarnya dalam artian bahwa Muhammadiyah bisa masuk di situ, begitu NU juga masuk di situ, begitu kan. Lantas bagaimana dengan PKB? Sama dengan PKB begitu, tapi PKB itu lebih identitas banyak sekali dengan warga Nahdliyin di situ. Walaupun mungkin ada sebagian warga Muhammadiyah yang masuk kepada PKB tidak menjadi masalah juga, karena pada hakikatnya PKB dan semuanya itu arah rasional untuk memilih siapa begitu kan. Yang penting memberikan kontribusi besar kepada bangsa dan negara, apalagi kepada partai. Kan seperti itu logika partai-partai hari ini begitu kan. Tetapi pertanyaannya kenapa PKB selama ini dengan NU seolah-olah pandangan masyarakat ada sesuatu yang memang tidak akur begitu. Tapi pada hakikatnya biasa-biasa aja di warga NU begitu kan. Kita tahu PAN sudah bertransformasi sedemikian rupa, lebih rasional dan melalui proses yang wajar. Alami di PAN tidak ada drama pencurian partai, karena normal semua dan jadi lebih rasional. Bahkan sewan ke ulama Kiai NU, Masya Allah kata Gus Yahya dalam sebutannya. Dia mengatakan drama ini, di PAN tidak ada drama pencurian partai. Wow, jangan-jangan ini menyinggung PKB begitu kan. Ya bisa jadi seperti itu begitu kan, karena apa yang selama ini dilakukan begitu kan, dengan narasi-narasi yang seperti bisa jadi seperti itu begitu. Ya wallahu a'lam begitu kan. Bahkan kata Gus Yahya dalam sambutannya, saya nggak boleh kampanye nyoblos PAN. Nggak boleh, apalagi saya juga bukan kader PAN, terus terang saja. Tapi saya sebagai Ketua Umum PBNU harus saya katakan warga NU tidak haram mencoblos PAN. Sambungnya, menurut Gus Yahya meski dirinya tidak melarang warga NU mencoblos PAN, tetap saja kepanjangan dari PAN adalah Partai Amanat Nasional. Bahkan walaupun tetap saja PAN menjadi Partai Amanat Nasional dan tidak harus merubah menjadi partai akan NU. Tambahnya, ini bisa aja begitu kan. Gus Yahya sendiri tidak mengikuti acara sampai selesai karena ia harus segera kembali ke Jakarta. Gus Yahya sendiri mengizinkan sambutannya dikutip. Silakan, tadi sudah lengkap sambutannya, tandasnya. Ini kan sebenarnya menarik juga begitu kan. Pada sebenarnya organisasi-organisasi besar itu tidak harus mengikuti politik praktis hari ini, karena pada hakikatnya orang yang terjebak di situ memainkan politik praktis di situ akan terjebak di mana akan ada suatu yang memang hal seperti ini terjadi begitu kan. Misalnya seperti PKB sering dikatakan sebagai PKB sebagai partai pencuri, sebagai partai yang mencuri dari Gus Dur dan sebagainya begitu. Pada hakikatnya itu kan sejarah masa lalu sebenarnya, tidak perlu kita ungkit bersama-sama begitu kan. Tetapi kalau kita melihat situasi hari ini, PKB itu sangat luar biasa begitu kan. Di tangan Muhaimin juga menjadi kemajuan yang sangat luar biasa begitu. Lantas bagaimana dengan netizen yang mengatakan bagaimana jadinya PKB kalau tidak di tangan Muhaimin, akankah semakin amburadul atau apa? Itu yang menjadi pertanyaan begitu kan. Jadi langkah itu menurut saya pribadi baik, apalagi Muhaimin sekarang atau Caimin menjadi salah satu calon cawapres yang berkoalisi dengan Partai Gerindra. Kalau memang itu terjadi, memungkinkanlah. Tetapi perlu diingat saya tidak mendukung siapa-siapa, tetapi kami memberikan statement dan edukasi kepada kita kita harus menghormati satu sama lain. Masalah yang lalu si A, si B dan si C begini tetapi kita berpikiran kepada masa depan. Kita merangkul bersama kita memberikan edukasi bersama secara demokratis kita bangun nilai-nilai demokrasi ini dengan yang lebih baik begitu kan. Bukan kalau partainya si A tidak ingin itu, kalau partainya si B tidak ingin itu begitu. Pada hakikatnya satu begitu kan. Mari kita menyongsong terus terhadap satu kesatuan bangsa kita. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.